Assalamualaikum, selamat siang Ibu Gusni, apa kabar? Sehat-sehat semuanya Ibu? Waalaikumsalam, selamat siang Ibu Yuli. Alhamdulillah baik dan sehat-sehat semuanya Ibu Yuli. Alhamdulillah puji syukur Ibu ya, saya juga ikut senang nih mendengarnya. Tadi pagi Ibu Gusni teleponnya. Iya Ibu. Mohon maaf tidak terangkat Ibu ya, saya tadi masih ada di kelas. Saya amati nih, wah Ibu Gusni hari ini tidak kelihatan bersemangat kayak biasanya. Assalamualaikum biasanya gitu. Dan seceria biasanya nih. Kalau boleh tahu kira-kira ada apa kegerangan masalah yang dihadapi Ibu? Ada masalah kah? Iya, kebetulan Bu Yuli saya lagi bingung nih. Ada yang ingin saya unek-uneknya tuh pengen saya ungkapkan perasaan saya yang saya hadapi ke Bu Yuli. Asik. Oke oke. Oke, begitu ya. Oke, baiklah kalau begitu Ibu, bagaimana kalau kita bicarakan perlahan-lahan ya Ibu ya, biar ngobrolnya kita tenang, nyaman. Ibu Gusni sedang santai kan? Ya, sedang santai Ibu. Baik Kebetulan Ibu, saya juga siap. sedang santai, nyaman gitu ya. Oke, Ibu Gusni, apa nih yang ingin Ibu Gusni bicarakan nih? Mungkin pengen merefleksikan sesuatu atau bagaimana nih? Jadi begini Ibu Yuli, saya ingin merefleksikan posisi saya sebagai wali kelas 3. Kebetulan tahun Mhm, ini saya memegang kelas 3. mhm. Kita kan sebagai pemimpin dalam pembelajaran ya Ibu Yuli ya, Iya iya, sebagai betul. guru ingin, siswa-siswi kita tuh mendapat tuh tujuannya gitu, Iya. tujuan pembelajaran salah satunya, sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai atau berhasil. Tetapi yang dari kendala yang saya gundah gulana ini adalah motivasi minat belajar siswa kelas saya itu kurang. Jadi Mmm, iya, padahal saya sudah berupaya untuk melakukan inovasi, seperti, di dalam kegiatan pembelajaran saya memakai media seperti apa namanya, media kemudian kegiatan ice breaking, mhm. tetapi dari beberapa, mmm, kegiatan tersebut pada akhirnya dalam tes penilaian penilaian ulangan, ada beberapa siswa nilainya malah menurun, Ibu Yuli. Oh, begitu ya. Oke oke. Setelah saya amati ya dan saya dengarkan, yang saya tangkap ya Ibu, bahwa Bu Gusni itu ingin meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas gitu ya. Tetapi motivasi belajar siswanya justru kurang, sehingga pada saat ulangan sebagian siswa nilainya justru menurun gitu ya. Iya, Begitu konfliknya atau permasalahannya Bu Gusni ya? betul betul sekali, Iya. Ibu Yuli. Oke, jadi nih menurut Bu Gusni apa yang saya bisa bantu Ibu untuk mengatasi itu? Dan kira-kira nih apa yang bisa Ibu Gusni harapkan nih dari hasil kita ngobrol kali ini nih? Ya, Tujuannya bagaimana nih? saya berharap dapat ketenangan Mhm. setelah saya dapat bercerita keluh kesah saya kepada Ibu Yuli. Iya iya, baik baik Bu Gusni, kira-kira masih ada yang lain nggak yang ingin Ibu dapatkan nih dari obrolan kita hari ini nih? Lalu saya berharap, eee, ingin mendapatkan solusi dalam pemecahan masalah yang saya hadapi kali ini, Ibu Yuli. Oke oke, semoga aja Ibu ya. Kemudian Ibu, sebelum kita membahas selanjutnya ya, kemudian nih, sejauh ini mungkin ya Bu, selama Ibu berjalan pembelajaran yang dari apa yang sudah Ibu lakukan gitu di dalam kelas, kira-kira nih Bu, dari skala 1 sampai 10 ya, nilainya ini kondisi motivasi belajar anak Ibu sendiri di kelas dan nilai anak-anak itu pada level berapa nih? Kalau menurut Bu Gusni, kalau Ibu Gusni nilai ini? Kalau, Sesuaikan dengan kira-kira Bu ya skala mhm, 1 sampai 10 dari pribadi saya sendiri, saya, skala 6, Ibu, mhm. skala 6. Tapi kalau untuk anak-anak, sama skala 6 seperti itu, Bu Yuli. Oh, skala 6 ya, iya nih. Kalau kira-kira level berapa yang ingin Ibu capai nih?
untuk memprediksikan bahwa, oh saya cukup nih anak-anak murid saya kayaknya di level 8 atau 9 atau 10 gitu aja ya, atau untuk supaya anak-anak bisa nilainya sesuai yang ibu harapkan gitu, dan motivasi belajar anak itu meningkat gitu. Kira-kira ibu ingin mencapai level berapa? Ya, kalau pribadi tadi saya kan 6 ya, Bu, ya, tapi Mm-mm. anak-anak saya 6. Saya pengen memang apa ya, sebuah hal itu kan butuh proses, tidak ada yang instan. Jadi, Betul. saya itu pengen itu, saya juga meningkat 8, Mm-mm. anak saya harus lebih lagi dari saya 9, seperti itu, Bu. Oke. Sehingga yang saya harapkan tadi motivasi minat belajar siswa tersebut meningkat, kemudian dari motivasi belajar itu meningkat seiringan dengan penilaian saat tes penilaian Mm-mm. anak-anak pun yang sebagian yang tadi yang bermasalah ini tuh nilainya baik seperti itu Bu Yuli. Oke, oke. Wah, iya. Semoga aja kita nanti akan bisa ya mendapatkan pemecahan masalahnya dari Bu Gusni ini ya. Amin. Apa yang disebabkan menurut Bu Gusni ini yang menyebabkan minat belajar siswa menjadi menurun gitu, Bu. Sehingga dalam penilaian akhirnya sebagian siswa ini mendapat nilai yang kurang. Menurut Bu Gusni apa nih yang Jadi menjadi menurun? jadi sepertinya yang saya Hmm? tangkap Ibu, cara Mm-mm. penyajian materi pelajaran yang saya sampaikan itu kurang menarik, meskipun Mm-mm. saya mungkin, sudah memakai media, gitu, seperti itu. Oke. Kemudian, adanya, kurangnya kreativitas dari dari saya. Jadi belum Mm-mm. muncul nih minat si siswa itu, jadi melesuk, jadi motivasi belajarnya jadi Mm-mm. semakin rendah. Dan Mm-mm. mungkin lagi cara pengolahan kelas saya mungkin, kurang dan Mm-mm. lalu mungkin, setiap siswa mungkin kan ada permasalahan ya, Bu, ya. Iya, Eee, betul betul. ada, permasalahan yang ada di rumah terbawa ke sekolah sehingga, itu mungkin salah satu penyebab motivasi belajar, siswa itu menurun, seperti Oke, itu. Itu oke. mungkin yang saya ini kan, Bu. Oke. Nah, Aja. oke. Nah, yang saya tangkap ya, Bu, cara penyajian materinya yang kurang Ya. tersampaikan gitu ya, Bu, ya. Terus kurang menariknya bagi siswa dan juga mungkin adanya permasalahan di rumah ya. Motivasi dari Bu Gusnianya juga kurang gitu ya. Oke. Ibu ada nggak sih suatu hal yang membuat siswa itu kurang suka gitu, Bu, atau kurang menarik gitu terhadap pembelajaran yang diberikan oleh Bu Gusni itu sendiri di kelas? Saya kurang pasti Bu Yuli, tetapi saya akan mencoba cara menggunakan asesmen diagnostik. Jadi asesmen Mhm. diagnostik itu kan ada 2 ya, ada kognitif dan, kognitif dan kognitif. Nah itu, ingin saya coba, ingin saya Mhm. praktekkan, eee eee, asesmen diagnostik kepada murid-murid saya, Ibu. Oke, oke. Nah, Bu, yang tadi Bu Gusni sudah jelaskan tadi ya, bahwa Bu Gusni itu menggunakan asesmen diagnostik setelah melakukan asesmen diagnostik nih, Bu. Apakah yang Ibu inginkan? Dan apakah Ibu Gusni mempunyai kriteria-kriteria tertentu, Bu, yang harus dicapai sehingga kriteria dari Bu Gusni itu sendiri tercapai gitu oleh siswa? Hmm. Ada Bu Yuli. Mhm. Yang saya inginkan setelah melakukan asesmen diagnostik itu dapat mengidentifikasi. Nah, jadi saya tahu nih setiap karakteristik Mhm. ataupun kondisi, kompetensi, kekuatan maupun kelemahan model pembelajaran yang saya pakai, eee, kepada peserta didik. Sehingga Mhm. yang pembelajaran tersebut dapat dirancang sesuai dengan kompetensi atau kondisi, peserta didik seperti itu. Dan kemudian yang, yang ditanyakan Bu Yuli kepada saya, Mhm. strateginya ada, Ibu, strateginya. Jadi saya, ingin memakai strategi, motivasi
ekstrinsik sama Mhm. ekstrinsik sama intrinsik. Jadi ada 2, Ibu. Jadi kalau Oke. ekstrinsik ini kan motivasi minat belajar dengan melakukan pembelajaran yang belajar di luar lingkungan kelas gitu ya, di luar kelas Oke gitu. oke. Mhm. Saya ingin mengajak anak-anak saya itu belajar di luar ruangan kelas ya. Oke oke. Kemudian setelah itu saya memakai lagi motivasi intrinsik dari dalam atau dari dalam diri sendiri seperti itu. Sehingga mudah-mudahan apa namanya dengan cara hal tersebut motivasi belajar minat peserta didik saya, murid saya di dalam kelas 3A ini semakin meningkat seperti itu. Oke, baik Bu Gusni. Wah, ini jadi semakin seru ya, ini bagus sekali ya rencananya ya Bu Gusni. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini Bu Gusni, lalu apa rencana Bu Gusni selanjutnya gitu? Jadi rencana saya, Bu Yuli, saya Ya. akan mengevaluasi memakai yang tadi yang asesmen diagnostik itu Mm-mm. di kelas saya, kemudian hasil asesmen diagnostik itu saya rekap, saya amati, saya pelajari, ya, kemudian meminta bantuan terhadap rekan sejawat saya sesama guru kelas 3, Mm-mm. apakah apa ya rencana saya yang asesmen diagnostik ini sudah sesuai apa belum, seperti itu Bu Yuli. Oke, baik Bu Gusni. Sebuah rencana yang sangat bagus ya Bu. Eh, ini bagus sekali Bu. Lalu kira Ibu ya, apakah masih ada hal lain nih Bu yang akan dilakukan dari rencana tadi selain rencana yang Ibu ungkapkan tadi? Ya, ya Ibu. Saya berencana akan menggunakan informasi yang Mm-mm. tadi, yang hasil asesmen diagnostik itu kan. Jadi kan di situ sudah ada mengenai minat ya, Mm-mm. minat, kesiapan, kemudian Mm-mm. profil dari belajar murid itu sendiri sehingga saya bisa membantu merancang, kemudian melaksanakan pembelajaran sesuai Mm-mm. minat, kesiapan, kemudian dari profil belajar murid itu tersendiri, Ibu. Oke. Seperti itu, Bu Yuli. Wah. Terus Ibu nih, terus kemudian ya Bu ya, bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu di kelas Ibu Gusni selanjutnya itu bagaimana Bu? Ya, saya berencana setiap mengawali kegiatan pembelajaran, saya menyiapkan diri saya Mm-mm. sendiri pribadi, kemudian setelah saya sudah siap, berarti saya siapkan apa siswa saya. Mm-mm. Siswa saya dengan cara karena saya kebetulan mengajar kelas 3, Mm-mm. kelas rendah, saya menyuruh anak-anak menggambar sebuah emoji dengan perasaannya sedih, senang, kemudian marah, Mm-mm. seperti itu. Jadi memakai teknik mindfulness ya. Nah, itu juga saya akan pakai dengan teknik stop. Oke. Nah, kemudian selanjutnya saya juga akan memakai segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu sangat apa ya, sangat mempengaruhi Mm-mm. permasalahan murid yang saya hadapi. Jadi saya bisa memakai segitiga restitusi ini sehingga siswa dari beberapa tahapan itu kan Ya. eh, sepenuhnya tuh siswa itu hadir di dalam kelas. Jadi yang tadi masalah terbawa-bawa ya mungkin dari rumah ke kelas gitu kan. Mm-mm. Jadi dia merasa plong, merasa lega, dia sudah siap di dalam kelas, sudah siap untuk belajar gitu. Kemudian juga saya memakai pembelajaran diferensiasi. Mm-mm. Jadi Wah. dari pembelajaran diferensiasi ini kan sudah terkumpul dari sesuai minat, kemudian kesiapan maupun yang saya jelaskan tadi ya profil belajar sehingga mudah-mudahan motivasi belajar atau minat siswa saya itu semakin seutuhnya semakin berkembang di kelas saya seperti itu Bu Yuli. Wah, alhamdulillah luar biasa Ibu Gusti ya. Jadi apa yang
Ibu Gusti harapkan udah ada tadi ya langkah-langkah penyelesaian yang Ibu ambil juga sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide rencana yang akan Ibu Gusni lakukan ya. Luar biasa Bu Gusni. Ya, terima kasih banyak Ibu Yuli. Iya. Oke. Bu Gusni, alhamdulillah ya, saya juga merasa senang juga ya, sangat bersyukur Ibu pada akhirnya Ibu Gusni sudah merasa lega gitu ya. Terus dari apa yang sudah Bu Gusni rencanakan tadi, Bu Gusni, kalau saya boleh bertanya lagi ya, komitmen apa sih yang akan Ibu lakukan gitu untuk menjalankan rencana Ibu tadi itu? Ada batasan deadline waktunya enggak kira-kira ini, Bu? Iya, iya Ibu Yuli. Saya berkomitmen, saya terus melaksanakan kegiatan konsisten ya, pembelajaran ini setiap hari, Mhm. terus berupaya dan berusaha agar kegiatan pembelajaran diferensiasi ini dengan menyiapkan minat, kesiapan maupun, profil belajar murid ini, kemudian juga beberapa yang tadi saya menggunakan mindfulness dan stop itu, sehingga bisa mengatasi perasaan murid yang sedang menghadapi masalah yang tadi dapat terpecahkan dengan segitiga restitusi sehingga Iya. dapat terus berjalan dengan baik. Jadi untuk deadline-nya yang tadi Ibu Yuli tanyakan, Mhm. secepatnya Ibu. Oke. Secepatnya saya saya laksanakan, tidak menunggu-nunggu eksekusi besok maksudnya lusa atau bulan yang ini, saya besok akan eksekusi. Oh, wah Seperti itu, mantap Yuli. Bu, wah mantap mantap. Mhm. Oke, lalu selanjutnya Ibu dukungan apa ini kira-kira yang Bu Gusni butuhkan atau ada pengingat dari rekan Ibu mungkin dan bisa menegur Ibu untuk ya melaksanakan komitmen gitu Ibu, komitmen Ibu ya yang supaya berjalan dengan konsisten gitu. Ya, kalau dukungan saya sangat-sangat sangat dibutuhkan Ibu, terutama orang tua murid. Iya Jadi betul banget orang ya. tua murid itu saya pengen banget dukungannya, Mhm. kemudian dari rekan sejawat so pasti, kemudian lagi Mhm. dari kepala sekolah sebagai pimpinan atasan saya sehingga permasalahan-permasalahan yang saya hadapi, yang tadi motivasi belajar siswa itu, menurun gitu ya, sehingga jadi terpengaruh ke semuanya, ke penilaian pun terpengaruh, sehingga dapat teratasi, seperti itu Bu Yuli. Mudah-mudahan semua langkah yang sudah direncanakan berjalan dengan baik ya Bu Gusti ya. Nah Ibu, kira-kira dari pembicaraan tadi nih, kesimpulan apa nih yang bisa Ibu ambil nih dari yang tadi kita sudah obrolin bersama hari ini tadi? Ya. Mhm. Kesimpulannya dari permasalahan yang saya hadapi tadi, Bu Yuli, saya Mhm. lebih, mengenal lagi pribadi dari karakter setiap anak-anak peserta didik saya, kemudian Mhm. minat, kemudian kesiapan dari profil belajar murid, Mhm. kemudian dalam menggunakan pembelajaran diferensiasi ini, sehingga semoga harapan saya, motivasi minat Mhm. belajar siswa ini dapat terasasi, Mhm. kemudian dalam, penilaian-penilaiannya pun ada kenaikan dari Mhm. sebelumnya, jadi semakin meningkat, seperti itu Bu Yuli. Oke oke oke. Luar biasa ya. Kira-kira kapan nih mulainya? Mulai besok kah? Lusa Besok atau kapan? Besok ya? besok Oke, action-nya luar Bu biasa. Yuli. Wah, mantap ini Ibu, ini Ibu semangat sekali ya, luar biasa. Semakin cepat semakin baik ya Ibu ya. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu. Bagaimana Ibu Gusni? Setelah tadi kita ngobrol nih perasaan Ibu sekarang Bu Gusni? Eh, Oke, luar biasa Bu Yuli. Alhamdulillah. Dan saya berterima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran maupun masukan, sehingga Hmm. sekarang saya merasa enak, lega, plong. Semoga eh, kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang terpenting sebagai Amin. contoh ya, Amin. contoh yang baik untuk para rekan sejawat saya, bukan bukan rekan bukan hanya rekan sejawat yang terpenting
buat murid-murid kita. Seperti itu Bu Betul Yuli. sekali. Oke Ibu, alhamdulillah ya. Oke Ibu, apakah ada hal lain Ibu yang ingin dibicarakan? Tidak ada Ibu, mungkin itu sudah saya sudah ungkapkan semuanya Bu Yuli. Oke Terima kasih Ibu. banyak. Semoga Iya, harapan-harapan saya tadi tentunya apa ya bisa segera gitu, segera teratasi. oke, siap. Semoga ya. Kita lihat nanti ketika kita bertemu lagi ya Bu ya. Apakah nanti hasil dari rencana level yang bertambah yang ingin Ibu harapkan levelnya itu naik atau tidak, kita akan lihat nanti ketika kita berjumpa lagi ya Ibu. Apa yang sudah Ibu rencanakan semoga bisa sesuai apa yang sudah kita obrolkan dan Ibu rencanakan. Hasilnya juga bisa sesuai harapan Ibu juga gitu Ibu ya. Terima kasih ya. Amin, amin. Sama-sama. Rasakan Oke, harapan. begitu saya pamit dulu Ibu ya. Terima kasih Ibu Yuli. Ya Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu Yuli. Ya.